Dia Suhita, pemimpin perempuan terakhir di Jawa Timur. Dalam riwayat Majapahit yang dimulai sejak abad ke-13, setidaknya ada dua ratu pernah memimpin kerajaan besar yang berpusat di Jawa bagian timur ini. Pertama adalah Ratu Tribuana Tunggal Dewi 1328 sampai 1350. Keduanya adalah Ratu Dia Suhita 1429 sampai 1447. Setelah itu tidak ada lagi sosok perempuan yang memimpin Jawa Timur hingga kini. Tribuana Tunggal Dewi adalah penguasa ketiga Majapahit. Ia adalah putri sang pendiri raja pertama Raden Wijaya 1293 sampai 1309. Adik tiri raja yang kedua Jayanegara 1309-1328 dan ibunda Hayam Wuruk 1350 sampai 1389. Selain Tribuana dan Dia Suhita, muncul pendapat lain bahwa masih ada satu lagi sosok ratu yang sempat memerintah Majapahit, yaitu Kusuma Mawardhani, putri Hayam Wuruk. Ia menggantikan suaminya Wiramawardhana, raja pengganti Hayam Wuruk bertahta sejak 1390, yang meninggalkan istana untuk bertapa. Bermula dari perang saudara, naiknya Dia Suhita menjadi ratu tidak terlepas dari kekisruhan yang terjadi di Majapahit sepeninggalnya raja besarnya Hayam Wuruk. Terjadi intrik politik dan pergolakan yang cukup sengit terkait suksesi kepimpinan. Yang mencatat sebagai penguasa Majapahit selanjutnya bernama Wikramawardhana. Orang ini adalah anak dari adik Hayam Wuruk, Dia Netaja, yang kemudian menikahi putri sang raja Kusuma Mawardhani. Dengan demikian Wiramawardhani merupakan keponakan sekaligus menantu Hayam Wuruk. Diakuinya Wikramawardhani sebagai raja membuat putra Hayam Wuruk yang bernama Priwirabumi tidak terima dan melakukan perlawanan. Maka terjadilah perseteruan besar di kalangan sesama anggota istri yang kenal dengan nama Perang Paregreg yang dimulai sejak 1404. Dikisahkan para leluhur yang diluhurkan dari Mataram kuno sampai Mataram baru. Perang ini menjadi salah satu faktor utama kemunduran Majapahit. Penyebab lainnya adalah tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Wuruk dan masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum wafatnya Hayam Wuruk sebenarnya sudah memperkirakan perselisihan tersebut bakal terjadi. Maka Raja juga Tandem Sejati Mahapati Gajah Mada ini membuat keputusan bahwa sepeninggalan dirinya nanti wilayah kerajaan harus dibagi dua. Diputuskan wilayah timur yaitu Blambangan, Banyuwangi akan diberi kepada Priwirabumi, putranya dari istri Selir. Sedangkan bagian barat di pusat Majapahit yakni Trowulan (Mojokerto) untuk Kusumawardhani, putri yang kemudian dinikahi Wiramawardhana, saudara sejadah Indonesia. Namun Priwirabumi menyebut bahwa Wiramawardhana tidak berhak atas bagian itu. Apalagi sampai dinobatkan menjadi raja, Priwirabumi merasa paling layak meneruskan tahta Majapahit karena ia adalah putra kandung Hayam Wuruk. Ditambah lagi ia kecewa karena hanya diberikan bagian di luar pusat kerajaan. Kubu Kusumawardhani di pihak lain yang juga mengeklaim hal yang sama karena Priwirabumi bukan putra mahkota, melainkan hanya anak selir. Namun Kusumawardhani ternyata enggan meneruskan tahta ayahnya. Maka Dewan Penasehat Agung Kerajaan Sabta Prabu menunjukkan Wirawardhana suami Kusumawardhani
Wirakawardhana dinilai pantas duduk di singgasana karena masih termasuk lingkaran utama keluarga raja, yakni putra dari adik Hayam Wuruk. Wikramawardhana sebenarnya sempat meninggalkan tahtanya pada 1400 untuk bertapa. Dan Kusumawardhani akhirnya bersedia menjadi ratu, namun Wirakawardhana kembali ke istana setelah istrinya itu wafat pada 1401 dan mulai perseteruan dengan iparnya Priwirabhumi. Pertikaian pun tak terhindarkan, dua kubu yang masih dalam satu keluarga itu saling berhadapan di medan pertempuran. Hingga akhirnya muncul Dyasuhita, yang ternyata terikat erat dengan kedua pihak yang sedang berperang. Asal-usul Dyasuhita. Dari buku Girindawardhana, Betapa Masalah Majapahit Akhir, yang ditulis Hasan Jafar, Dyasuhita adalah putri dari Priwirabhumi. Sementara dalam kitab Paraton disebutkan bahwa Dyasuhita adalah cucu Priwirabhumi dari salah satu anaknya yang disebutkan bernama Brahyang Wesesa. Yang janggal, Brahyang Wesesa merupakan gelar Wiramawardhana setelah menjadi raja. Lengkapnya yaitu Brahyang Wesesa Ajiwikrama. Hal ini membingungkan lantaran Wikrawardhana dan Priwirabhumi berada di kubu yang berbeda. Bahkan keduanya saling berhadapan sebagai dua tokoh utama dalam perang Paregek. Salah satu tafsir Paraton lainnya menyatakan bahwa Dyasuhita adalah putri Wiramawardhana dari istri Selir, seperti yang ditulis Ratna Rengganis pada halaman 96 buku Sosok di Balik Perang. Ketertarikan antara Dyasuhita, Wikramawardhana, dan Priwirabhumi menjadi sedikit jelas jika melihat paparan Duroudin Mahsud dalam Muslim Bali, mencari kembali harmoni yang hilang. Mahsud yang juga menafsirkan Paraton menyebutkan bahwa setelah Priwirabhumi tewas pada 1406, Wikramawardhana memperistri putri kakak ipar sekaligus musuhnya itu sebagai Selir. Dari istri Selir inilah lahir Dyasuhita. Keyakinan bahwa Dyasuhita adalah anak Wikramawardhana juga dituliskan Slamet Muljana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Namun Muljana justru menyebutkan Dyasuhita merupakan anak yang lahir dari perkawinan Wikramawardhana dengan Kusumawardhani. Dengan demikian, Paraton yang kerap mengabadikan kronologi peristiwa sehingga menyebabkan kesulitan dalam penafsirannya. Mencatat bahwa Dyasuhita adalah cucu Priwirabhumi sekaligus anak Wikramawardhana, entah anak dari istri Selir, Bridaha atau putri Priwirabhumi, atau dari pemaisuri yakni Kusumawardhani, kakak Priwirabhumi putri Hayam Wuruk. Terlepas dari beberapa tafsiran tersebut, yang jelas Dyasuhita menikah dengan Aji Ratna Pangkaja. Orang ini adalah keponakan Wikramawardhana, anak adiknya. Juga tercatat sebagai salah satu panglima perang yang turut menyerang pasukan Priwirabhumi di wilayah timur, Blambangan atau Banyuwangi dalam perang Paregrek. Dengan kekalahan Priwirabhumi pada 1406, maka singgasana Majapahit sepenuhnya dikuasai Wikramawardhana yang tahtanya cukup lama. Setelah Wikramawardhana meninggal dunia pada 1428, sempat terjadi kebingungan mengenai siapa berhak melanjutkan kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi Majapahit berikutnya. Menurut Paraton, Wikramawardhana sebenarnya sempat menetapkan anaknya dari Kusumawardhani, yakni Raja Kusuma atau Hyang Wekasing Putra, menjadi calon penggantinya. Namun putra mahkota itu mati muda. Anak lelaki Wikramawardhana lainnya dari istri Selir, Britumampel, juga meninggal dunia. Keturunan Wikramawardhana hanya tersisa dua anak saja, semua dari istri Selir,
yakni Dyasuhita dan Bri Kertawijaya. Akhirnya sepeninggalan Wikrawardhana, Dyasuhita ditunjuk untuk menepati singgasana Majapahit karena lebih tua dari Kertawijaya. Versi berbeda diungkapkan Slamet Muljana yang tidak menyebut Raja Kusuma atau Hyang Wekasing Putra. Menurut Muljana, yang berhak menjadi penerus tahta sejak mula memang Dyasuhita yang diyakini sebagai anak Wikrawardhana dengan Kusuma Wardhani, sementara Bri Tumampel dan Kertawijaya tidak berhak karena lahir dari istri selir. Ratu terakhir Jawa Timur. Dyasuhita dinobatkan pada 1429. Ada yang beranggapan bahwa Dyasuhita adalah orang yang sama dengan Ratu Kencana Wungu, sedangkan Bri Wirabumi, penguasa Blambangan, adalah Meknak Jingga, sementara Raden Gajah atau Gra Narapati, orang Wirawardhana yang membunuh Bri Wirabumi pada 1406, adalah Damar Wulan. Tahun 1433, Dyasuhita menghukum mati Raden Gajah. Peristiwa ini seolah menguatkan hubungan Dyasuhita dengan Bri Wirabumi sebagai cucu dan kakek. Meskipun Dyasuhita adalah anak Wikrawardhana, tetapi ibunya juga merupakan putri Bri Wirabumi. Beristri paksa hanya sebagai selir pula. Dyasuhita bersama suaminya Ratna Pangkaja yang kemudian bergelar Batara Parawangswara, perintah cukup lama di Majapahit. Selama era kepemimpinannya, Dyasuhita gencar menghidupkan kearifan lokal yang sempat terabaikan selama masa ricu sebelum itu bertahta. Dyasuhita wafat pada 1447 menyusul suaminya yang meninggal dunia terlebih dulu tepat 10 tahun sebelumnya lantaran pasangan ini tidak dikaruniai anak. Maka yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit selanjutnya adalah Kertawijaya, adik bungsu Dyasuhita. Kertawijaya adalah Raja Pahit yang mulai memakai nama Brawijaya sebagai pengingat akan pendiri kerajaan itu, yakni Raden Wijaya. Setelah Dyasuhita mangkat, tidak ada lagi ratu yang memimpin Majapahit. Juga wilayah Jawa bagian timur yang menjadi pusat kerajaan besar itu, bahkan hingga Nusantara bersulih rupa menjadi Indonesia. Daerah Provinsi Jawa Timur belum pernah lagi dipimpin oleh sosok perempuan.